kami andalkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Engkau rela memberikan nyawamu untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman Tuhan yang terus meneguhkan kami. Sebab itu bersabdalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, Hargailah Firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Mazmur 119, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 24, dengan ayat mas pada 1 Samuel 3, ayatnya yang pertama, dan ayatnya yang keempat. Berikut adalah firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 119, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Berikut adalah firman Tuhan dalam 1 Samuel 3 ayat yang pertama dan keempat. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat yang keempat, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan dia menjawab, ya Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kitab 1 Samuel 3 ayat yang pertama diawali dengan sebuah informasi mengenai kondisi yang tidak baik-baik saja. Dituliskan pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Hal ini terjadi bukan karena Allah yang berhenti berbicara, melainkan umat Allah yang kehilangan kepekaan untuk mendengar. Dalam konteks sejarah Israel, masa itu adalah periode kemerosotan rohani di bawah kepemimpinan Eli. Namun kelangkaan firman Tuhan juga dapat terjadi pada zaman modern, bukan karena Alkitab sulit diakses, melainkan karena hati yang enggan membuka dan merenungkannya. Dituliskan dalam 1 Samuel 3 ayat yang keempat, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Ini menunjukkan bahwa Allah tetap memanggil, Dia tetap menyapa. Namun respons manusia sangat menentukan arah selanjutnya. Samuel muda yang hidup di tengah rumah Tuhan, pada awalnya tidak mengenali suaranya. Gambaran ini juga berlaku dalam kehidupan kita saat ini. Seseorang dapat hidup dalam lingkungan yang religius, memiliki Alkitab dalam berbagai bentuk cetak maupun digital, namun tetap tidak peka terhadap suara Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kitab Mazmur 119 ayat yang ke-17 sampai 24 menunjukkan sebuah kontras yang memperlihatkan relasi yang intim dengan firman. Pemazmur tidak hanya memiliki Taurat, tetapi merindukan. Dituliskan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Mazmur 119 ayat 18. Ini menunjukkan kesadaran bahwa pemahaman firman membutuhkan bimbingan ilahi. Hal ini selaras dengan ajaran bahwa kitab suci memang cukup dan berotoritas, tetapi manusia berdosa memerlukan karya Roh Kudus. Tanpa bimbingan Roh Kudus, maka teks dapat dibaca tetapi tidak benar-benar dimengerti secara rohani.
Ketika kita mengatakan berakar dalam firman, ini berarti menyadari bahwa pertumbuhan iman mustahil terjadi tanpa firman Allah. Iman yang dangkal akan mudah tercabut oleh berbagai badai hidup seperti tekanan sosial, krisis, atau godaan moral. Pemazmur yang menyebut dirinya orang asing di bumi, Mazmur 119 ayat 19, mengekspresikan sebuah kesadaran bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Karena itu ia membutuhkan kompas ilahi agar tidak tersesat di tengah arus zaman. Firman Tuhan juga sangat relevan dengan kondisi kita saat ini yang bising oleh informasi. Ironisnya di tengah arus informasi ini, jiwa kita bisa tetap kosong. Sebuah kekosongan yang diakibatkan oleh kelangkaan firman. Memang Alkitab tersedia dalam berbagai versi dan platform, tapi minat untuk membaca dan merenungkannya menurun. Padahal menjauh dari kitab suci berarti menjauh dari Kristus sendiri. Firman Tuhan bukan sekedar teks normatif, melainkan sarana perjumpaan dengan pribadi. Kerinduan pemazmur yang berkata, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu, Mazmur 119 ayat 20, merupakan buah dari hati yang diperbaharui. Manusia alami cenderung memberontak terhadap hukum Allah. Namun ketika Roh Kudus bekerja, hukum yang dahulu terasa berat menjadi kesukaan. Disinilah dibedakan antara sekedar memiliki Alkitab dan sungguh menghargai firman. Menghargai berarti merindukan serta menaati. Bapak Ibu dan saudara-saudari, Mazmur 119 ayat 23 sampai 24 juga memperlihatkan sisi lain, yaitu firman sebagai penasihat hidup. Dikatakan di dalam ayat 23, sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Berakar dalam firman berarti menjadikannya fondasi dalam mengambil keputusan, bukan sekedar pembenaran atas keputusan yang sudah dibuat sebelumnya. Firman menembus motivasi, mengoreksi ambisi tersembunyi, dan menata ulang prioritas kita. Karena itu menghargai firman menuntut disiplin yang konkret, membaca dengan tekun, merenungkan dengan serius, dan menghidupinya dengan setia. Di sini disiplin tampaknya sederhana, namun di sanalah akar iman bertumbuh. Adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan ketika kita yang memiliki akses luas terhadap Alkitab, terhadap kesempatan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan bebas, justru kemauan untuk membacanya lemah. Banyak orang yang bisa tekun mengikuti berita ekonomi, politik, atau hiburan, namun segera merasa lelah ketika diminta membaca satu pasal kitab suci. Orang dapat menghabiskan waktu berjam-jam di dunia digital, tetapi menganggap Alkitab terlalu berat atau kuno. Bagi sebagian orang yang menganggap bahwa Alkitab tidak relevan karena kuno, kelirunya sama dengan menyebut matahari usang karena terbit setiap hari. Justru karena ia kekal, firman melampaui zaman. Masalahnya bukan pada teks, tetapi pada pendekatan yang dangkal dan tergesa-gesa. Banyak orang yang menginginkan inspirasi dari Alkitab tanpa disiplin dan tanpa pertobatan. Mencari potongan ayat, sekedar motivasi, tetapi enggan mempelajari keseluruhan kebenaran dan nasihat Allah. Jika firman tidak mengisi jiwa kita, maka hal lainnya akan mengambil alih. Mazmur 119 menyebut firman sebagai penasihat-penasihatku. Siapa penasihat utama kita hari ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita renungkan. Apakah firman Tuhan hanya dimiliki atau sungguh dihargai? Hanya mereka yang berakar dalam firman akan tetap bertahan, tetap bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik dan limpah. Menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau tidak berhenti berbicara melalui firman-Mu yang kekal. Ampunilah kami yang kurang memaknai firman. Bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan untuk mempelajari dan melihat keajaiban firman-Mu,
Dan bentuklah hati kami agar bukan sekedar mengetahui firman, tetapi mencintai, merenungkan, dan menaatinya. Oleh karya Roh Kudus, buatlah kami peka ketika Engkau memanggil dan menjadikan firman-Mu penasihat utama dalam setiap keputusan. Kompas di tengah setiap arus zaman, serta fondasi yang kokoh bagi hidup kami. Tumbuhkanlah jemaat-Mu menjadi umat yang berakar dalam firman, yang bertahan, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu dan kesaksian di tengah dunia. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.